Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya akan update mengenai vaksinasi sedikit. Jadi per hari ini kita sudah mencapai vaksinasi 172 juta dosis. Sekitar hampir 52% dari targetnya kita. Sebanyak 108 juta rakyat Indonesia sudah mendapatkan akses ke vaksinasi dosis pertama dan 63 juta sudah mendapatkan akses vaksinasi lengkap atau 2 dosis. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga kita sudah menembus angka 2 juta per hari itu selama 6 hari. Jadi di bulan September ini kita sudah menembus angka 2 juta tanggal 22, 23, 29 dan 30. Di Oktober kita sudah menembus angka 2 juta pada tanggal 13 Oktober dan 14 Oktober kemarin. Puncaknya di angka 2,2 juta suntikan per hari. Kita dilaporkan juga ke Bapak Presiden dengan laju seperti ini diperkirakan sampai dengan akhir tahun kita bisa mencapai mendekati 300 juta suntikan dan 168 juta rakyat kita sudah bisa suntik dari target 208 juta atau 80,5% bisa mendapatkan akses ke suntikan pertama, dan kita perkirakan juga untuk dosis kedua atau vaksinasi lengkap bisa menyentuh angka 122 juta orang atau sekitar 59% dari target populasi kita sebanyak 208 juta orangnya di atas 12 tahun. Itu mengenai vaksinasi dan arahan Bapak Presiden agar dipercepat, terutama ibu kota provinsi yang masih rendah, juga ada beberapa kota-kota yang padat penduduknya dan yang juga mau mengadakan acara-acara besar seperti yang di Mandalika agar bisa kita percepat. Hal kedua yang saya ingin update adalah mengenai obat-obatan. Jadi banyak perkembangan jenis obat baru yang promising, gitu ya, memberikan harapan agar bisa menangani pandemi ini. Dan kalau kita sudah melengkapi vaksin dengan obat-obatan, diharapkan transisi dari pandemi menjadi endemi akan bisa lebih cepat kita lakukan. Jadi pemerintah sendiri sudah melakukan uji klinis untuk beberapa obat-obatan yang masuk kategori monoclonal antibodies seperti bamlanivimab dan etesivimab, dan juga sekarang kita sedang menjajaki beberapa obat-obatan antivirus baru yang promising atau memberikan harapan dan sekarang sedang ramai dibicarakan. Antara lain adalah molnupiravir dari Merck. Kita juga mempelajari obat antivirus yang namanya AT527 yang di-develop oleh Roche dan Atea Pharmaceutical. Kita juga sedang mempelajari obat yang namanya proxalutamide yang diproduksi oleh Kintor Pharmaceutical dari China. Jadi kita terus memonitor perkembangan obat-obatan untuk virus COVID-19 ini. Dan sekarang obat-obatan itu sedang memasuki uji klinis tahap 3. Untuk obat-obatan yang memang promising, kami akan menawarkan agar uji klinis tahap 3-nya juga bisa dilakukan di Indonesia. Sehingga dengan demikian kita bisa lebih cepat mengetahui kecocokan dari obat-obatan COVID-19 baru ini agar bisa digunakan ke rakyat kita. Nanti kami akan terus mengupdate perkembangannya dan mohon doa restu dari teman-teman sekalian agar kita bisa segera melewati pandemi ini menjadi endemi. Terima kasih Pak Menko. Jadi mungkin tambahan saja, memang baru terjadi pertukaran dari menteri di Arab Saudi. Kebetulan menteri hajinya baru dan itu adalah bekas Menkes. Jadi teman-teman saya itu baru dipromosi jadi menteri haji dari Menteri Kesehatan, dan saya sudah beberapa kali melakukan pembicaraan via telepon dan meeting sekali di rumah dengan beliau, dan beliau memang janji untuk membantu. Sampai sekarang memang Sinovac bisa dipakai tapi harus ada karantina. Jadi karantina 5 hari, kemudian bisa melakukan ibadah. Nah, buat teman-teman, kalau saya rasa kalau masih benar-benar merasa ingin ke Saudi, jadi sebenarnya sudah ada caranya.
Cuma memang mesti lebih lama aja 5 hari di sana ya. Ya. Kembali sholatnya banyak karena kan kalau di Masjidil Haram sama Masjidil ini kan apa ini ya, Nabawi itu kan apapun sholat yang kita lakukan di sana berlipat-lipat kali diterima ya. Jadi nggak apa-apa lah tambah 5 hari di karantina. Mungkin demikian teman kami.